Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah ketika Rasulullah SAW tidak ingin darahnya menyentuh bumi. Dalam sebuah riwayat, pada saat perang yang sedang terjadi, Rasulullah SAW pernah terluka. Gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dan dahinya yang mulia bercucuran darah. Perang ini disebut dengan Perang Uhud. Perang ini dikenal dengan nama gunung tempat terjadinya peperangan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah. Perang ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuan dari Perang Uhud adalah untuk mempertahankan eksistensi agama Islam dan perjuangan kaum muslimin dari serangan kaum kafir Quraisy yang ingin menghancurkan kejayaan Islam. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit antara kaum kafir dengan kaum muslimin. Ketika itu, Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari dari pasukan kaum musyrikin keluar menantang duel pasukan kaum muslimin, sedangkan dari pihak muslimin keluar Zubair bin Awam yang langsung melompat menyerangnya bagaikan seekor singa. Di sisi lain, Abu Dujanah yang mendapatkan pedang Rasulullah SAW langsung menyerang dengan penuh keberanian dan membunuh siapa saja orang kafir yang menghadangnya. Begitu pula paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang menyerbu hingga ke tengah-tengah pasukan kaum kafir. Pasukan pemanah yang berada di Bukit Ainain turut memberikan andil besar dalam pertempuran mereka, menghujani pasukan kafir dengan anak panah mereka, sehingga membuat pasukan kaum kafir kocar-kacir dan banyak yang berguguran. Setelah melihat pasukan musyrikin yang berhamburan meninggalkan medan pertempuran dan pasukan kaum muslimin mulai mengumpulkan harta rampasan perang, regu pemanah yang berada di Bukit Ainain seketika turun dari pos penjagaan dan lupa akan tugas utamanya karena tergoda oleh harta dunia. Singkat cerita, setelah kaum musyrikin mendengar berita bahwa pasukan kaum muslimin turun dari bukit yang awalnya melarikan diri, kemudian mereka berbalik arah dan kembali menyerang pasukan kaum muslimin. Akhirnya pasukan kaum muslimin kacau balau. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Salah satunya adalah paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Di tengah situasi yang genting tersebut, kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah SAW, tetapi mereka dihadang oleh pasukan kaum muslimin yang berjumlah 9 orang, yaitu 7 orang dari sahabat Ansor dan 2 orang dari sahabat Muhajirin. Meskipun para sahabat berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Rasulullah SAW, kaum musyrikin tetap berhasil menerobos pertahanan kaum muslimin dan menyerang Rasulullah SAW hingga mengakibatkan wajah beliau terluka, bibir bawah beliau sobek, dan pipi bagian atas yang menonjol, hingga 2 rantai besi perisai masuk ke dalam pipi bagian atas beliau. Namun di tengah hal itu, Rasulullah SAW justru tidak henti-hentinya menadahi tetesan darah itu dan mengusapkannya ke dada supaya tidak menetes ke tanah. Meski dalam keadaan genting sekalipun, setelah perang mereda, seorang sahabat memberanikan diri bertanya mengenai perilaku tersebut
Dengan lemah lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar tentang malaikat penjaga gunung. Jika ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban tersebut, para sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sungguh, aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam." Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, beliau bersabda, "Pada saat itu amat besar kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah." Setelah diam sejenak, beliau bersabda lagi, "Ya Rabb, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Begitulah akhlak yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan kasih sayangnya. Beliau tidak mendoakan keburukan kepada musuhnya, melainkan mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau ada setetes darah yang menyentuh bumi, karena beliau takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya kepada mereka yang memerangi beliau. Dalam paparan di atas terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak Rasulullah juga menjadikan tumbuhnya benih-benih kecintaan dalam hati para sahabat, sehingga rasa hormat dan jiwa rela berkorban selalu muncul dalam hati para sahabatnya secara tidak langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pengajaran kepada kita supaya kita tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang yang telah menyakiti kita, melainkan dengan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayahnya kepada orang yang telah menyakiti kita. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan darahnya menyentuh bumi, maka sudah jelas kaum musyrikin akan kalah telak, dan kerugian tidak akan menimpa kaum muslimin atas kekalahannya. Untuk itulah, peperangan ini merupakan ujian dalam keimanan dan akidah umat Islam, agar umat selanjutnya dapat memetik hikmah dari pelajaran tersebut dan menjadikannya sebagai teladan. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.